Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja mengantar kita hadir kembali di Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. Kita kembali menggelar live streaming Pandrita Islami untuk kesempatan hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya bersikap jujur, tegas, dan adil sehingga kita bisa menjadi bagian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bermanfaat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ya jamaah, pada kesempatan hari ini tentu saja acara kita ini didukung endorse kita, yakni Bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Ya, bakso asli Bulukumba. Bila mana Anda ingin memesan, silakan di 085 399 838 atau WA 081 526 124 541. Tentu saja atas nama Sakti Nur di FB, begitupun juga owner dari Bakso Labda ini meracik dan meramu baksonya sehingga betul-betul enak. Nah, kalau memesan jangan terima baksonya kalau tidak ada sambelnya, karena ciri khasnya yakni sambelnya pedis sekali. Iya. Iya, ya jamaah 2 menit dari pukul 17. Sebelumnya saya perkenalkan tamu saya, teman bincang saya di Pandrita Islami, yakni saudara M. Iqbal SAP. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan baru saja mengguyur Bulukumba. Iya, iya. Akhirnya sempat juga tembus untuk hadir kembali di Pandrita Islami. Alhamdulillah. Ya, ini yang kedua kalinya beliau hadir kembali di Pandrita Islami setelah kemarin dulu tampil dan kita memiliki audio yang tidak maksimal. Ya, jamaah, saudara AM Iqbal SAP ini, beliau merupakan ketua ya? Iya. Ketua BKPRMI Kecamatan Ujung Bulu. Ya, yang baru saja terpilih secara aklamasi. Juga tercatat beliau sebagai koordinator BKM Mapi Deceng Kelurahan Bentenge. Jadi ada pimpinan kolektif dan beliaulah yang menjadi koordinatornya. Ya, sebelum kita lebih jauh untuk bincang-bincang sore, bincang santai kita di kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan informasi yang aktual, informasi yang penting sekali berkaitan dengan zakat ya. Ini bersumber dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba, perihal penyampaian ketetapan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang senilai solangi. Setiap muslimah wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah tahun 2020 Masehi 1441 Hijriah sebanyak 3,5 liter per jiwa atau per orang. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang senilai harga beras, padi, jagung yang dikonsumsi setiap hari dengan perhitungan. Untuk beras padi 3,5 liter kali 8.500 rupiah itu sama dengan 29.750 per orang atau per jiwa. Mengkonsumsi beras jagung 3,5 liter kali 5.000 rupiah. Nah, terhitung 17.500 rupiah per orang atau per jiwa. Kemudian ada kupon infak rumah tangga muslim sebesar 15.000 rupiah per kakak untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Artinya bahwa setiap per kakak juga memberikan infak sebesar 15.000 rupiah, itu alokasi untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.
Seperti yang terjadi saat sekarang ini, infak dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian itu menjadi hal yang berguna bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya di saat pandemi COVID-19 mewabah di dunia. Kemudian kaum muslimin dihimbau agar segera menunaikan zakat fitrah lebih awal agar zakat fitrah tersebut dapat segera dibagikan kepada warga fakir miskin dan duafa yang terdampak wabah COVID-19. Nah, itulah penyampaian dari Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba Haji Muhammad Yusuf Sandi LC. Jamaah ya jamaah, secepat mungkin silahkan untuk menunaikan kewajiban, menyerahkan, menyetor zakatnya. Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba telah membentuk petugas yang menerima zakat bagi jamaah. Ada petugasnya yakni Ustadz Haji Mustamin Gau bersama dengan Haji Muhammad Nur Tanyo. Setiap selesai salat duhur, ya silahkan itu sudah bisa Bapak Ibu jamaah untuk menyerahkan zakatnya. Baik, jamaah ya jamaah, selain daripada Bakso Labda endorse kita, ada juga endorse kita yakni Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine ini menyediakan kue tradisional turun-temurun menjadi sebuah keluhuran. Ya, ini ada kue Baruasak Balanda. Ya, ya, Baruasak Balanda. Ya, silakan hubungi 0852442447 Baik, diingatkan kembali bahwa buka puasa insya Allah pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Nah, berkaitan dengan zakat yang harus digelontorkan, harus dikeluarkan oleh saudara kita, bagaimana sendiri di kecamatan di BKPRMI Kecamatan Ujung Bulu, apakah sudah ada sosialisasi atau ada pemberitahuan kepada warga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-yazim. Yang saya hormati jamaah Islamiyah yang sempat live pada sore hari ini. Jadi mengingat apa yang disampaikan oleh Mas Abi, Kan Abi, bahwa sosialisasi tentang zakat fitrah BKPRMI itu adalah sudah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu melalui surat himbauan atau pemberitahuan yang diteruskan oleh masing-masing di kelurahan. Kami sampaikan bahwa untuk setiap masjid-masjid itu kita sampaikan ke setiap masjid. Jadi untuk BKPRMI sendiri di sini adalah tetap kami lakukan komunikasi dengan para pembina TKTPA untuk melakukan zakat di mana masjid masing-masing yang telah disediakan di Kecamatan Ujung Bulu. Ya. Baik, tentu saja inilah harapan dari warga masyarakat Ujung Bulu khususnya, di mana BKPRMI Kecamatan Ujung Bulu ada berdomisili atau bersekretariat yang tentu saja akan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan sedekah, membutuhkan zakat tersebut. Nah, kita akan berpindah dulu ya jemaah, karena saya terpilih sebagai Ketua BKPRMI Kecamatan Ujung Bulu, yang otomatis kita ingin tahu sejak kapan beliau sebenarnya bergabung di BKPRMI, bagaimana latar belakangnya, bagaimana perjalanannya, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Kak Abi. Alhamdulillah perjalanan kami di BKPRMI itu, saya masuk di BKPRMI tahun 2000 dan jenjang karir saya di situ masih belum bekerja. Jadi kami aktif mengajar di TPA pada waktu itu. Setelah jenjang karir kami itu berjalan di BKPRMI, kami
mencoba untuk melakukan pendekatan dengan beliau yang di Patabai Pabopori. Iya. Bagaimana kami pembina TKTPA untuk bisa terlibat di dalamnya sebagai birokrasi. Iya, iya, iya. Alhamdulillah beliau menerima kami dan sempat kami honor Iya. di di Pemda Pemda. pada saat itu dengan gaji kecil. Jadi yang membawa untuk menjadi honorer pada saat itu adalah keterlibatan Anda di BK Permi. Iya, Ya. Alhamdulillah. Jadi BK Permi itu banyak melahirkan kader-kader yang saat ini ada yang sebagai politik, ada yang sebagai birokrasi, Iya. ada yang sebagai pendakwa, masih Iya. pendakwa. Jadi memang di BK Permi itu melahirkan generasi yang sangat baik dan profesional. Alhamdulillah pada komposisi saya sebagai ketua BK Permi yang terpilih, Iya. saya sudah cukup lama berada di BK Permi mulai di DPD. Iya. Jabatan saya di situ adalah Komandan Brigade BK Permi Iya. saat itu. Dan kembali saya ditugaskan di DPK BK Permi Kecamatan Ujung Bulu karena adanya lembaga yang kurang sehat pada saat itu. Iya. Maka saya ditempatkan untuk Menyehatkan BK ya. Permi itu. Iya, iya, iya. Jadi saya ini selalu penyelamat dalam Penyelamat hal ya. organisasi. Diibaratkan dengan tim kesehatan, Iya. dia harus siap sedia untuk mendatangi, Iya. mengobati Iya. orang-orang atau pasien yang terdampak Iya. corona ya. Seperti dampak wabah corona COVID-19 ini. Jadi mungkin pemerintah sudah melakukan himbauan-himbauan termasuk dari para pihak-pihak ketiga Iya. sudah disampaikan untuk itu. Ya, lalu selain daripada menjadi PNS, karena dari BK Permi, apa-apa lagi yang Anda dapatkan, apa-apa lagi yang bisa memberikan semacam kebahagiaan ketika keterlibatan di BK Permi dan itu menjadi sebuah hal yang berguna dalam kehidupan Anda? Saya berpikir bahwa di BK Permi itu sudah jelas Iya. bahwa diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam sistem struktural organisasi BK Permi. Tapi tidak menutup kemungkinan semua kader itu bercita-cita, berkeinginan bahwa di mana lembaga ini harus besar. Iya, iya, Berarti iya. kita harus membangun kerjasama yang baik di antara para kader BK Iya. Permi. Terkhusus juga bahwa cita-cita saya adalah tidak pernah kita harus melupakan Iya. teman-teman dibawa oleh pembina TKTPA. Iya. Alhamdulillah kami sudah lakukan usulan bahwa setiap pembina TKTPA itu mendapatkan insentif di setiap kelurahan. 9 kelurahan kota di Kecamatan Ujung Bulu semua sudah di-cover untuk masuk sebagai penerima Artinya insentif. bahwa untuk mendapatkan insentif ini adalah program sebelum Anda menjadi ketua. Ini kan baru, berarti ini adalah program sewaktu Anda masih menjadi sekretaris ya? Iya, Iya. masih sekretaris. Iya, artinya sudah berapa persen program yang sudah berjalan setelah itu Anda menjadi ketua sekarang? Kalau untuk sementara berbicara program, ini mungkin belum saya programkan. Coba saya melanjutkan dari program. Iya, iya. Penerimaan insentif pembina TKTPA itu di BK Permi pernah menerima insentif di anggaran provinsi. Iya. Kemudian itu dihapus. Alhamdulillah kita kemarin sudah hadir di rapat musyawarah nasional di Jakarta. Itu sudah ditentukan untuk mendapatkan insentif kembali di dinas provinsi. Tapi pada saat ini masih dalam pembahasan. Dan akhirnya untuk dana di Kesra saja para pembina TKTPA itu banyak yang dikasih keluar karena kebutuhan biaya di APBD itu masih banyak yang harus dibayar. Maka adanya anggaran pusat, dana kelurahan ini di konsep program pemberdayaan kami masukkan di situ. Baik, lalu setelah menjadi ketua BK Permi Kecamatan Ujung Bulu yang baru beberapa hari, tentu saja sudah mempunyai planning apa kedepannya untuk BK Permi Kecamatan Ujung Bulu dengan adanya COVID-19 ini? Kalau untuk sementara adalah banyak program yang sudah kita usulkan di rapat Rakercam itu. Kita sudah susun beberapa program.
namun tidak lepas dari itu tetap kita jalankan. Iya. Seperti dalam pembentukan remaja masjid, ada beberapa remaja masjid kita sudah bentuk. Kemudian untuk program peningkatan insentif para pembina TKTPA, kemudian program-program untuk santri, rumah cerdas. Rumah cerdas ya? Ya, jadi rumah cerdas ini kami sudah lakukan komunikasi dengan waktu acara apa namanya ini reses anggota DPR provinsi itu Kakanda Resping. Jadi kami sudah berbicara dengan Kakanda Resping bagaimana kita bentuk rumah cerdas yang dimana para anak-anak santri yang tidak mendapatkan pembelajaran agama di tingkat TPA karena persoalan biaya, kita tampung itu masuk di kegiatan rumah cerdas. Kami sudah membentuk rumah cerdas yang dinaungi oleh Kemenak waktu itu. Namun pada saat ini rumah cerdas itu sekretariatnya itu berpindah. Artinya rumah cerdas ini adalah ide dari BKPRMI Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, atau memang ini sebuah program dari pemerintah? Rumah cerdas itu adalah program dari pemerintah, Kementerian Agama, yang kemudian Kementerian Agama itu sebagai mitra kerjasama BKPRMI. Iya. Jadi 10 kecamatan itu sudah membentuk rumah cerdas. Jadi modelnya seperti itu tadi ya, telah disampaikan bahwa menghimpun anak-anak yang putus sekolah, tidak mampu, kita cover masuk di rumah cerdas. Iya. Itu untuk program BKPRMI kembali dengan salah satu anggota DPR provinsi yang kita akan bahasakan ke situ. Artinya sudah berjalan nih? Untuk sementara rumah cerdas yang sudah terbentuk di Kemenak itu untuk saat ini tidak berjalan. Apa kendalanya atau apa yang menghalanginya? Yang menghalanginya kemarin adalah persoalan lokasi yang sudah terbangun. Namun pada saat itu berpindah. Karena lahan tersebut ada yang membeli. Sayang sekali nih. Jadi Kang Abi, itu yang menjadi persoalan akhirnya. Kembali rumah cerdas ini mati, tapi setelah reses ini kami mencoba untuk membangun program, termasuk ini program BKPRMI kembali untuk kami selaku ketua terpilih dengan teman-teman kembali memusyawarahkan itu untuk rumah cerdas. Iya, rumah cerdas mungkin saja ini menjadi sesuatu yang bisa didiskusikan dengan jamaah, dengan pihak BKPRMI sendiri, atau ada yang tergerak hatinya untuk menghibahkan tempatnya digunakan untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa bersekolah, bisa mengaji, bisa belajar tentang agama Islam. Mungkin seperti itu ya? Mungkin seperti itu. Baik, jamaah, sekarang waktu kita pukul 17:19 waktu Indonesia Tengah. Diingatkan bahwa berakhir nanti di pukul 17 lebih, mudah-mudahan ya 30 menit. Tapi kalaupun bertambah tidak ada masalah ya. Yang masalah sebenarnya ketika selesai acara kita masih ngobrol, akhirnya sudah buka puasa. Baik, acara kita ini didukung endorse kita Bakso Labda, bakso asli Bulukumba, daging asli ori ya. Bagi yang ingin memesan, per mangkuk Rp17.000, per box Rp60.000. Sementara itu untuk per kilo Rp110.000. Itu sudah termasuk kuah dan bumbunya. Nah, jangan lupa atau jangan terima kalau ada pengiriman. Contohnya kalau memesan Ki di 085 399 856 838 atau WA 081 528 124541. Tiba-tiba tidak ada sambelnya, jangan diterima karena sambelnya yang bikin ketagihan. Greget, apalagi di saat-saat seperti ini hujan. Udara, cuaca yang betul-betul membuat kita dingin. Nah, ini tepat sekali, tapi jangan terlalu banyak ya, apalagi kalau untuk buka puasa. Yang pas-pas saja. Kemudian endorse kedua kita ada Dapur Kremba ini. Nah, menjual kue tradisional ada Baruasa Balanda. Ini harganya Rp60.000. Ya, Rp60.000. Semua bahannya
tidak ada pewarna, kemudian tidak ada pemanis buatan, Iya, iya, iya. tidak ada pengawet. Iya, Alami. alami dan enak sekali. Iya, iya. Ini paling kusuka ini. Iya, iya, Saking berasa saking Belanda. kusukanya ini makanya kujual Ki. Iya, Oh, iya, iya, iya. iya. Harga per Iya, toplesnya iya. Per toples Rp60.000. oh, 65. Ya, silahkan bagi yang mau pesan di 085247 447 236. Artinya mungkin saja jamaah sering mendengar baruasa, tapi baruasa Belanda Iya. baru kali ini barangkali Ya, Anda. termasuk saya baru kali Iya, mendengar. boleh nanti dibeli ya, Iya, iya, insya Allah Rp60.000 insya Allah. Ini juga untuk membantu para ibu-ibu yang berjualan yang membuat di rumah atau produksi rumahan. Ya, oke, jamaah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedekah selalu memberikan motivasi kepada acara kita ini. Ada Bapak Haji Padindang, anggota DPD MPR Republik Indonesia, kemudian ada saudaraku Ali Mardana, Wakil Ketua DPRD Tual Maluku. Terima kasih juga untuk saudara yang lain yang tidak mau disebut namanya. Selamat bergabung juga untuk Arif Jati yang suka sekali dengan acara kita ini. Ya, kita lanjut lagi ya, jamaah 22 menit dari pukul 17. Nah, ketika menjadi ketua BKPRB saat sekarang ini, yang juga merangkap sebagai koordinator, ya, koordinator BKM MAPI Deceng. Apa-apa saja dalam rentang waktu di periode Anda, nah apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dipersembahkan kepada warga, karena bagaimanapun juga ini orientasinya untuk kesejahteraan warga. Iya, terima kasih banyak. Ya. Jadi persoalan tentang masa perjalanan saya itu mulai di BKPRMI, kemudian saya masuk di BKM, Ya. koordinator BKM itu adalah kami 11 orang pimpinan kolektif dan saya sebagai ketua. Koordinator. Ya, koordinator. Untuk BKM MAPI Deceng, hasil musyawarah itu masyarakat mengamanahkan kepada saya, Ya. termasuk teman-teman pimpinan BKM yang lama. Termasuk lembaga BKM itu, BKM MAPI Deceng itu lembaga yang saat ini saya hadir, Ya. itu lembaga yang tidak sehat. Lembaga yang tidak sehat Tidak juga. sehat. Iya, iya. Alhamdulillah di BKPRMI. Anda sepertinya spesialis Iya. untuk menyehatkan sebuah menyehat- lembaga ya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini ya seperti apa memang yang diharapkan selalu bermanfaat. Selalu Insya Allah. bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan ada berkah. Jadi BKM MAPI Deceng itu lembaga yang tidak sehat. Iya. Alhamdulillah kehadiran saya di situ bersama dengan teman-teman kembali. BKPRMI kembali itu, BKM MAPI Deceng itu kembali sehat. Dengan Berapa persen sehatnya? kalau persentase 100%. 100%. Iya. Itu hal Karena luar sudah biasa. menganggap bahwa nol. Dari Nilai nol, itu. dari Karena ada nilai yang menyangkut tentang tidak sehat itu. Iya. Adanya pinjaman iya ya. yang mungkin menjadi beban lembaga ini tidak Iya. sehat. Karena kategori tidak sehat dan sehat itu sendiri bukan dari Anda yang memberikan labelnya, tapi kan ada dari pihak sebagainya ya. Iya. Iya. Alhamdulillah dari BKM MAPI Deceng ini, kan Nabi harus tahu juga bahwa selama di periode saya di BKM MAPI Deceng, alhamdulillah saya sudah menghadirkan bersama teman-teman Paskel Kotaku, Askot Mandiri dalam hal ini, kegiatan program Kotaku itu di tahun 2018 bernama BDI. Bantuan Dana Investasi. BDI, Bantuan Dana Investasi. Investasi. Itu program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Investasi. Iya, investasi. Jadi bantuan itu adalah anggaran dari pusat yang saat ini digelontorkan di daerah masing-masing yang memiliki program Kotaku. Kami mendapatkan di Kelurahan Benteng itu senilai 500 juta. 500 juta. Itu pertama di tahun 2018. Alhamdulillah di 2019 kami diamanahkan kembali mendapatkan anggaran 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Itu namanya BPM. BPM. Bukan BDI lagi tapi BPM di 2019. Namanya BPM itu bantuan pemerintah berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Iya. Jadi itu program 1 miliar. Iya, 1 miliar. Alhamdulillah
di tahun 2018 itu program itu diletakkan batu pertama oleh Bapak Wakil Bupati Pak Tommy Satria. Iya. Itu di daerah lingkungan Apas Renge. Iya, iya, iya. Yang kedua di tahun 2019 kehadiran untuk peletakan batu pertama alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Bupati Bulukumba, Bupati Bulukumba. Andi Mamasuki Sapewali. Saat itu hadir di lingkungan NIPA. Jadi itu termasuk program yang kedua saya hadirkan di BKN MAPI Deceng. Iya. Bersama dengan teman-teman berjalan dengan lancar. Kemarin kami sudah diperiksa secara Zoom video oleh tim BPKP. Iya. Alhamdulillah dianggap bahwa persoalan temuan dan kekurangan lainnya dianggap baik. Cuma ada pembenahan administrasi yang harus dilengkapi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, Kang Habib. Luar biasa, satu prestasi untuk komposisi pimpinan kolektif BKM MAPI Deceng, Kelurahan Bentenge. Periode berapa ini? Periode tahun Ini sudah masuk kedua. kedua ya? Tahun kedua ya. Sudah periode kedua ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini akan semakin memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada warga Kelurahan Bentenge. Ya, berkaitan dengan alokasi anggaran, kemudian bagaimana anggaran itu atau dana itu diberikan atau dijadikan sebagai untuk pembangunan dan lain-lain sebagainya. Adakah saat-saat sekarang alokasi anggaran atau dana yang diperuntukkan buat warga yang terdampak COVID-19? Jadi untuk anggaran sekarang ini bahwa di tahun 2020 9 kelurahan kota itu termasuk di Kabupaten Bulukumba untuk kelurahan itu semua dimasukkan di kecamatan. Di kecamatan. Sekarang tidak melekat lagi di kelurahan, tapi sudah melekat di kecamatan. Di kecamatan. Jadi anggaran untuk kelurahan termasuk pandemi COVID-19 ini adalah semua anggaran dipangkas. Semua anggaran dipangkas. 50% gitu. Iya, iya, iya. Jadi setiap kelurahan itu dipangkas anggarannya 50% untuk dana penanganan COVID-19. Ini sementara dibahas di DPR dan alhamdulillah untuk saat itu Dinas Sosial sudah membantu, sudah kita cover masuk data-data ya penerima bantuan sembako. Artinya begini, jelaskan saat sekarang atau ada program dari BKM itu sendiri yang untuk bulan ini atau tahun ini yang harus direalisasikan. Cuma mungkin karena persoalan pandemi ini sehingga tersendat ataupun ya seperti tadi disampaikan bahwa alokasi anggarannya harus dialihkan atau 50% dialihkan untuk penanganan COVID-19. Jadi untuk sementara program-program kegiatan tahun 2020 ini semua kegiatan itu semuanya dipangkas. Jadi untuk penanganan COVID-19 ini kami berharap bahwa mudah-mudahan penggunaan dana ini tidak disalahgunakan. Memang untuk diperuntukkan kepada masyarakat. Termasuk bantuan sosial bagi pelaku ekonomi. Kami hanya mengcover data yang diusulkan oleh masyarakat dengan menggunakan sertifikat keterangan usaha. Itu kita usulkan di Dinas Koperasi. Mudah-mudahan Dinas Koperasi sudah mereview bahwa mereka akan memberi bantuan bagi mereka pelaku-pelaku usaha yang memang terkena dampak COVID. Jadi persoalan anggaran tadi yang saya ingin bahasakan kepada Kang Abi tentang apakah ada untuk kepada masyarakat, kami belum tahu itu. Jadi mungkin pihak kecamatan, dalam hal ini Pak Camat Ujung Bulu Andi Gatot, sudah mungkin menyusun beberapa program untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan dana anggaran 50% itu yang dipangkas. Jadi semua anggaran fisik untuk pada tahun ini mungkin tidak 100% itu kita laksanakan. Betul. Dan kegiatan infra itu tertunda dulu. Jadi mungkin kita fokus dulu penanganan COVID-19. Tapi yang penting BKM MAPI Deceng sendiri sudah memberikan sembako kepada warga atau bantuan-bantuan lain yang diserahkan? Untuk sementara ini BKM MAPI Deceng belum tidak membuka donasi karena mungkin keterbatasan teman-teman dalam
bergerak untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin Kak Abi tahu sendiri bahwa di BKM API Deceng itu kebanyakan pengurusnya sudah istilahnya berusia lanjut usia ceritanya. Mungkin sewibawa umur saya itu bisa dihitung lah. Jadi untuk bergerak ke situ memang harus kader-kader muda sebenarnya. Kemarin saya sempat wawancarai Ketua BKM Batu Binar, mengatakan bahwa untuk alokasi anggaran untuk saat ini tidaklah terlalu berharap, tapi bagaimana mereka berjuang membuka donasi. Ya, karena dengan cara seperti itu mereka pun juga bisa bahu-membahu membantu warga di Kelurahan Bintarore. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk di rekening donasi tersebut. Alhamdulillah. Iya. Kalau memang BKN Bintaro itu memang programnya saya sangat respons sekali karena mereka banyak kader-kader muda masuk Karang Taruna di dalamnya. Jadi kami itu di BKM API Deceng kami sudah melakukan cuma penyemprotan disinfektan untuk wilayah skala kawasan kumuh. Kami juga berkomunikasi dengan pemuda Bentenge. Jadi kami juga membuka posko yang berada di Jalan Pahlawan itu adalah pemuda Bentenge atas nama pemuda Bentenge, dan kami sudah memfasilitasi juga untuk akses ke dinas kesehatan untuk dilakukan kerjasama penyemprotan disinfektan yang berada di lokasi wilayah Kelurahan Bentenge. Alhamdulillah. Ya, jamaah tak terasa waktu begitu cepat bergulir, seperti halnya dengan puasa yang kita lakoni. Ini sudah hampir tuntas lagi, puasa yang ke-20 ya? Iya, tidak terasa. Tidak terasa, luar biasa. Alhamdulillah, karena kita selalu menjadi bagian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja akan digampangkan, dipermudah oleh Allah. Jamaah ya jamaah, 33 menit dari pukul 17. Tadi kan hujan. Iya. Begitu deras, begitu kencangnya, begitu banyaknya air yang turun, sehingga kita mungkin cemas apakah bisa kita hadirkan acara ini. Alhamdulillah. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa hujan adalah juga rahmat. Amin. Hujan adalah juga doa-doa yang dijawab oleh Allah. Iya. Bagaimana Anda melihat hujan? Apa gambaran Anda tentang hujan? Kalau persoalan gambaran hujan, selalu kita berfokus bahwa hujan itu adalah berkah. Iya. Bagi mereka yang percaya, yakin bahwa segala bentuk Allah turunkan itu namanya hujan itu selalu membawa rezeki. Alhamdulillah. Jadi kita pahami saja bahwa kondisi cuaca saat ini terasa adem. Adem ya. Bahwa kita melaksanakan puasa, kita dihimbau oleh pemerintah untuk terus di rumah, keluar yang penting saja. Itu semuanya membawa bahwa suasana untuk khusus di Bulukumba saja ini alhamdulillah. Mudah-mudahan para warga Kabupaten Bulukumba bisa mendengarkan himbauan pemerintah. Termasuk saya pribadi untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat, warga, termasuk beberapa kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mereka yang tidak mendapatkan sembako, alhamdulillah kita atur bersama teman-teman di pemerintah kelurahan. Ya, setiap pasti ada jalan lah, Allah selalu memudahkan itu. Yang penting kita melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan innama a'malu binniyah, lakukan niatmu dengan mendapatkan amal yang baik. Kalau niat kita baik, berarti amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik pula. Luar biasa. Menginspirasi, seorang inspirator dihadirkan bahwa sesungguhnya segala yang ada di atas bumi ini tentu akan ada hikmah yang mengikutinya. Selalu saya sampaikan itu. Termasuk dengan kenapa tiba-tiba saja hujan melanda Bulukumba beberapa hari. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi
Allah menurunkan hujan agar kita tidak merasa gerah, tidak merasa haus, Adem. tidak keluar rumah Miki. Iya. Iya, Di rumah Miki saja. di rumah Miki saja. Baik, jamaah-jamaah, akhirnya di penghujung acara. Ya, tentu saja masih ada yang mau disampaikan? Iya ada. Ya, silakan untuk Ada mungkin penutup ya. penutupnya, silakan. Iya, terima kasih banyak. Jadi jamaah Panrita Islamiyah yang saya hormati, pada kesempatan sore ini saya menyampaikan bahwa Ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah jangan pernah melupakan niat baik kita Ya. dan niat baik kita kepada orang lain. Jadi 3 hal yang mesti kita harus lakukan adalah beramal jahiriyah, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga mendoakan atau berbakti kepada kedua orang tua. Artinya mengapa kita harus melakukan amal jahiriyah itu, bahwa kita tidak mampu berkembang, tidak mampu meningkatkan suatu kegiatan kalau kita tidak dibarengi oleh kerjasama oleh pihak orang lain. betul. Ya, tetap pasti kita selalu membutuhkan uluran tangan dari orang lain untuk saling memberi kontribusi, bukan saja materi tapi Iya. senyuman juga. Iya, iya, iya. Kalau ketemu di jalan, halo Kak Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum, sudah baik. Jadi yang kedua adalah beramal soleh. Iya. Jadi setiap kewajiban yang Allah sudah turunkan kepada kita, jangan pernah melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Itu mutlak kita sebagai warga Indonesia, termasuk orang Muslim, Iya. untuk melaksanakan taat dengan ibadah. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua, Iya. atau mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggalkan kita. Jadi posisi kita adalah bagaimana seorang anak itu ketika sukses, Iya. ketika sudah menggapai cita-citanya, jangan pernah melupakan orang tua. Sampai pada saat ini saya sendiri pribadi tidak pernah melupakan jasa orang tua. Alhamdulillah. Biar 10 kali kita bawa umroh orang tua, Iya. 10.000 kali bawa haji, tidak akan terbalaskan Iya. kebaikan orang tua kepada anaknya. Betul. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan terakhir untuk saya sebagai pribadi birokrasi, bahwa saya tidak memposisikan bahwa saya sebagai raja dalam birokrasi, bahwa adalah saya sebagai birokrasi untuk memberi pelayanan. Jadi saya hanya memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Habib. Makasih. Panrita Islami perbaiki niat untuk menjadi pelayan dan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu. Bukankah kita adalah manusia yang saling membutuhkan? Terima kasih untuk saudaraku AM Iqbal SAP atas kesempatannya hadir di Panrita Islami. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang membahagiakan Amin. bagi jamaah yang menyaksikan Panrita Islami pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Dan jamaah ya jamaah, tentu saja terima kasih pula kepada endorse Bakso Labda, juga Dapur Keren Baine, begitu pun juga kepada saudaraku Bapak Ibu yang telah memberikan support terselenggaranya acara live stream Panrita Islami pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2020. Mohon maaf tak terhingga, dan saya Sapriabian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.